Aduh, lagunya nggak tahan, udah malam-malam merindukanmu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi dengan podcast kesayangan Anda, Sofa Panas persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Jangan lupa tetap dari Cilegon, Banten. Rekan saya juga masih melek gini hari, ada Chef Haryo. Lu minum bir ya? Yoi, bir dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Ari Sudarsono di The Sofa Panas. Dan bintang tamu kali ini adalah anak band. Aben ya? Apa tuh? Anak band. Anak band ya. The Massive. The Massive anak ya? band yang sudah ngantuk. Sudah. Gue suka sama Rian. Dia tampil apa adanya nih. Ya, kayak di pantai. Yoi. Kayak di pantai, kepepet. Bangun tidur pakai celana pendek. Ini karena terus terang penggemar itu kepengen lihat ada apa sih di balik Rian. Kita tanya aja sekarang. Dan ini penggemar atau penonton pengen lihat yang apa adanya. Yoi. Bukan ada Ya kan? apanya ya? Bukan ada apanya. Kalau ada apanya kan dia tuh. Si Uban. Oke. Udah hijau ya? Kok jadi hijau loh? Ada jam-jamnya nih kayaknya. Kelamaan nongkrong di sawah kemarin. Mumpung di sini lo serap energinya dia. Siap. Karena menjadi bintang itu adalah energi. Lo serap abis. Gitu ya. Oke, Chef. Tamu kita salah seorang musisi yang juga banyak dibicarakan publik di Indonesia. Yoi. The Massive, Rian The Massive. Rian The Massive. Rian The Massive kan populer banget tuh, Rian The Massive. Rian. Kalau kan Chef Haryo restoran Padang. Chef Haryo mana? Restoran Padang. Gue akan nanya secara random ya. Karena perjalanan udah cukup panjang nih. Dia bisa 2 hari 2 malam kalau gue bahas sampai gitu ya. Tapi gue akan random. Rian The Massive. Kenapa lo rambutnya begitu? Kemudian musik tadi. Gue lihat di panggung lo pakai Rickenbacker ya. Ya. Pertanyaan pertama, berapa harga gitar lo? Harga gitar. Harga gitar Rickenbacker itu gue pakai Enggak, kok lo tahu sih? Tahu dong. The Beatles, Britpop. Lo bisa tahu mereknya tuh dari mana? Lihat kan lancip itunya. Rickenbacker tuh lancip. Wah, boleh juga lu. Nggak nyangka gue. Tinggal di googling aja mas. Apa? Di googling aja. Di googling aja ya. Oke, Rickenbacker. Tadi gue dengar lagu lu, musik lu itu apa lebih bukan gue menyamakan tapi terdengar seperti Britpop. Apakah itu menjadi konsep awal The Massive itu? Enggak sih sebenarnya kalau dari kecil memang dengerinnya banyak banget sih, nggak cuma band-band Inggris ya, tapi bahkan SD malah dengerinnya R&B. Oh gitu ya? SMP dengerinnya thrash metal. Sempat thrash metal juga? Sempat. Terus apa band thrash metal yang lu denger apa sih? Dulu ya seperti Anthrax. Anthrax lu dengerin? Oke. SMP tapi ya. Jauh ya? SMP. Pantera dengerin. Pantera. Terus Cowboy from Hell itu? Ya. Oke. Vulgar Display of Power itu dengerin dulu kalau tidur dengerin itu waktu kecil ya, waktu SMP. Oke. Terus Jadi itu seperti perjalanan Shopee dengerin juga dulu. Jadi seperti perjalanan sebuah bank lagu di kepala lu gitu ya, sehingga menjadi The Massive ini. Yang pasti kalau kenapa akhirnya lagu-lagu The Massive seperti sekarang karena memang dari kecil memang udah didengerin sama bokap tuh kayak ELO, Electric Light Orchestra, terus The Beatles, The Pasti, The Beach Boys. Oh, Beach Boys juga? Ya, Iya. Dulu kecil selalu didengerin album Pet Sound sama bokap. Oh iya? Terus Chicago itu udah pasti. Gua kejar main di Amerika tuh. Lagu apa Chicago yang lu suka? Banyak. Banyak. Di Tapi, antaranya 3 aja. Look Away. Look away, baby, look away. Oke. Ya, ketika ketika Peter Cetera buang waktu kalau nyanyi. Iya, ketika Peter Cetera udah nggak di Chicago pun masih tetap enak. Albumnya enak-enak. Oke. Nggak, ini ngomong-ngomong nama The Massive tuh dari mana sih? Jadi dulu tahun 2003 itu aku keluar dari sebuah band. Terus Itu 2003 umur berapa lu? SMA kelas 1. SMA tuh ya? Ya, kelas 1. Wah, gue 2003 anak gue 2 udah. Terus keluar dari sebuah band, terus akhirnya di situ di band itu ada kebetulan ada adikku Kiki sama Rama. Rama tuh gitaris juga yang sekarang di The Massive juga. Terus akhirnya kita mencoba untuk bikin band baru lagi.
Tapi dengan semangat yang apa ya? Ya memang kita udah niat dari dulu, dari awal emang bukan bikin band yang iseng-iseng ya. Memang kita pengen bikin band yang punya lagu dengan karya sendiri dan ya bisa kayak zaman dulu kan, zamannya kita dulu kan ada Peter Pan, ada Sheila on 7, ada Padi, makanya tadi kita bilang itu band idola kita karena emang kita dulu kalau ya ikutan kompetisi band pasti bawain lagu Padi tuh sobat, itu udah pasti. Jadi saat itu pertama kali tanggal 3 Maret 2003, ini bentar lagi kita ulang tahun yang ke-20 tahun. 20 tahun. Itu waktu itu ada satu musisi namanya Mas Dion Subiakto. Dia drummer. Oh, Nang Subiakto. Ya. Tia. Ya anaknya Pak Biakto. Adiknya Tia. Ya adiknya Tia, Mbak Tia. Itu nanya ke Mas Dion, "Mas, aku mau bikin band baru lagi nih. Kira-kira nama yang bagus apa ya?" Dia nggak pakai lama. Massive gimana? Cakep. Artinya sesuatu yang besar, berbobot. Sip, setuju Mas, keren tuh. Akhirnya kita pakai nama Massive tuh, tapi masih pakai ejaannya masih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. MASSIVE. Oh, jadi inspirasi itu muncul dari Dion ya? Ya, jadi The Massive gitu ya? Massive, terus akhirnya kita di tanggal 3 Maret 2003 itu kita sepakat untuk membentuk band baru bernama Massive. Itu di kontrakanku dulu di Jalan Ciledug Raya, itu di sebuah gang kecil. Itu cuma muat 2 orang kali ya lewat gang itu ya. Dan ya, dari rumah itulah. Lu ngontrak dulu? Kontrak, itu per bulan 250.000, apa 200.000 ya? Luar biasa juga nih. Gitu. Jadi ya rumah itu penuh inilah, penuh kenangan. Penuh cerita ya. Jadi rumah bunyi lah, gang bunyi, rumah bunyi gitu. Iya sampai itu yang punya rumah juga kesel sama aku. Karena setiap malam nyanyi terus. Jadi dia sempat napak tilas gitu kan ke rumah itu, terus dia bilang dulu dia minta maaf karena dulu sering nyuruh aku berhenti nyanyi. Iya. Karena ternyata itu disuruh anaknya, katanya berisik. Karena gang namanya di gang kecil kan. Jadi tetangganya tuh maksudnya dempet-dempet kan. Jadi ya kalau malam ya jam 12 malam nyanyi gitar-gitaran aja gitu. Apalagi kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman. Bisa ceritain nggak? Tadi terucap nama Rian tuh dari siapa? Katanya bokap yang ngasih nama Rian. Oh iya. Nah, kalau nama Rian sendiri kata bokap sih katanya diambil dari personilnya Iron Maiden, Adrian Smith. Adrian Smith. Ya. Oke. Dan memang dulu bokap sering dengerin juga. Jadi bokap tuh pengetahuannya tuh musisi juga. Musisi. Dia dulu di Jogja, tapi spesialis Rolling Stone. Oke. Band cover Rolling Stone. Di generasi bapaknya. Woman bos. Dia gitu jadi kan? Keith Richards-nya kan. Keith Richards-nya. Oke. Dan Main band juga. Main band, tapi memang banyak lagu-lagu yang aku dengar waktu kecil tuh dari bokap semua tuh. Oke, jadi influence bokap tuh banget ya. Kalau nyokap apa? Ninggalin apa kalau? Kalau nyokap ninggalin sabarnya aja deh. Sabarnya aja ya. Oke. Ya, sabar. Dan ini ya menulis syair-syair metal ya. Melo total. Melo total. Melo total. Melo total. Oke Rian, gue lihat nih dari tadi nih artworknya bagus banget nih kaos lo nih. Bisa ceritain nggak? Karena gini guys, teman-teman ya asal tahu si Rian ini kolektor kaos band. Ya. Udah berapa ribu lu punya sih? 4 lemari. 4 lemari. segala macam band. Vintage. Nggak semua vintage, tapi sekarang lagi suka yang memang dari dulu memang selalu suka sama yang vintage sih. Karena misalnya ngumpulin gitar tuh pasti yang tahun 60-an. Oke. Terus kalau jersey bola itu juga yang 90s, Oke. 80s. Terus barang-barang yang unik lah ya. jadul itu memang selalu menarik sih. Maksudnya Ada priceless kan. Ada nilai uniknya ya. Iya dan nggak ada patokan harganya berapa gitu. Iya susah emang. Iya, jadi ya terserah yang jual aja. Jadul tuh orang-orang jadul juga gitu loh, susah ditebak harganya. Oke. Lu tahu sih? Ini gue lihat siapa artisnya nih? Artis yang bikin jadi artworknya. Jadi ini artwork ini dibikin sama satu seniman dari Bali. Oke, Nah, namanya? maksudnya dia base di Bali, namanya Maldi. Maldi. Bro, Oke. Maldi ini dulu sempat kerja di label kita di Musika. Oke. Terus akhirnya dia move ke Bali. Terus akhirnya waktu itu kita kebetulan kemarin tuh baru habis bikin tour American tour. Oke. 1 bulan di sana. Di mana tuh? Kota apa? Ada di 5 kota. 5 kota. Kota apa aja? Ada di
Los Angeles, di San Francisco, di Maryland, di Washington, Philadelphia sama New York. Di Oke. Manhattan. Main di mana kalian? Kita mainnya pokoknya di pinggir jalan, main di park, Oke. main di cafe. Jadi happening art ya konsepnya. ya karena kan kita memang satu kita pakai visanya bukan visa kerja kan. Iya. Jadi kita manggung Turis ya? di acara-acara free aja. Iya. Yang pertama sih kita main di KJRI di LA. Oh, di konsulat. Ya karena kebetulan pas Agustusan. Setelah itu kita main ada di cafe di sana, terus main di perkampungan di San Francisco, main di bukit gitu. Iya. Terus Intinya lo ingin mendapatkan vibe-nya ya, sebenarnya vibrasinya. ya pokoknya Amerika. kita pengen napak tilas juga sih sebenarnya karena kita dulu waktu maksudnya kita memulai karir kan kita juga ngamen juga dari bis. Iya. Bis ke bis terus kita manggung dimanapun pokoknya ada panggung berdiri kita manggung. Sorry, bis ke bis. Ya dulu Lo ngamen di bis? ngamen tapi berlima ya. Oke. Berlima dan itu ngamennya bukan bukan buat mata pencaharian tapi untuk Latihan mental. kita latihan di studio. Jadi kita cari karena kita nggak mau ngerepotin orang tua. Setelah kekumpul 40.000 rupiah kita berhenti dan langsung masuk studio. Jadi walaupun dulu kita band amatir ya karena belum profesional kan, tapi kita sudah mindset kita udah kayak sudah seperti band profesional. Oke. Latihan hari Rabu dan Jumat, terus Senin Selasa itu ngulik, terus hari Kamisnya ngulik lagi, Jumat latihan. Jadi kan kita di studio Rabu dan Jumat. Sabtu Minggu kita ikut kompetisi band. Dan itu terus rutin kita lakukan dari 2003 sampai 2007 akhirnya ada sebuah kompetisi band tingkat nasional. Waktu itu yang ikut tuh 3.000 band seluruh Indonesia. Wow. Juara satunya dapat kontrak di Musika Studio. Jadi waktu itu kan lihat billboard ada hadiahnya, ada mobil, ada uang 50 juta sama kontrak rekaman di Musika. Yang kita lihat cuma nomor satunya aja, cuma Musika aja. Di kontrak Musika karena waktu itu memang mimpi kita bisa desain sama major label terbesar Indonesia ya dan pada saat itu. dan kita jujur kita emang udah sering ngirim demo juga ke label-label tapi nggak pernah keterima. Mental aja deh. Ada yang sampai ke rumah Pak Ian Johana pernah Oh, iya. pagi-pagi Sony Music itu. Sony Music suruh pulang. Oke. Ya karena nggak salah tempat kan. Kita ngasihnya ke rumah sampai nekat ke rumahnya Pak Ian. Iya. Salah juga sih kita datang ke rumah Pak Ian kan. Tapi keren. Lo beyond mikirnya. Bagus. Tapi si Ibu, Akhirnya Pak Ian pas ketemu sekarang akhirnya aku minta maaf juga Pak, sorry ya Pak, dulu kita pagi-pagi jam 6 pagi Pak Ian lagi nyiram bunga terus kita nekat untuk ngasih demo. Akhirnya terus kita pernah di satu label dibilang oh ini lagunya menye-menye nih lu bikin yang ngerok dikit dong. Oke. Ada juga gitu. Jadi dengan penolakan kenyang, dengan pujian lo juga kenyang ya. nah, tadi kan lo sebut lo main di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya. Itu ada yang nonton tuh. Yang waktu di Amerika kemarin ada. Jadi Orang Amerika atau ada yang orang. Nah, jadi gini, kita dimulai dari main di KJRI di LA, tapi endingnya kita main di Times Square. Oke. Di tengah Times Square itu. Jadi itu happy ending sih, happy ending banget. Dan penontonnya itu penontonnya banyak orang Indonesia. orang Indonesia sudah pasti datang banyak. Tapi kalau di Times Square memang kan itu kan di tengah-tengah Times Square. Jadi orang turis-turis juga banyak yang nonton. Sedangkan lagu-lagunya bahasa Indonesia ya. Ada beberapa kita bawain lagu cover lagu juga. Oh, Tapi kebetulan juga lagu barunya The Massive yang di album ke-7 kemarin kita ada satu lagu bahasa Inggris kebetulan. Nah, yang side by side tadi yang kita Side by bawa. side ya. Ya. Mau nanya nih, konsonan bahasa Indonesia ketika di-translate ke dalam bahasa Inggris kan suka aneh tuh. Bagaimana supaya bisa terdengar seperti bule Bisa lah pas lah, katakan. bisa pas ya. Nah, kalau lagu side by side sendiri sebenarnya bukan memang dari awal sudah bahasa Inggris. Oke. Jadi kita tidak merubah lagu Indonesia jadi ke bahasa Inggris enggak. Ya artinya apa lo pakai konsultan seorang native Pasti gitu? pasti. Jadi ya kita bahasa Inggrisku juga nggak bagus-bagus banget juga. Ya mother sangat- language lah pasti masih beda sangat lah ya. belajar juga gitu. Tapi tetap ada teman yang memang dia expertise di menulis lirik bahasa Inggris juga ya. Iya, karena jatuhnya
ketika bernyanyi membuat lagu bahasa Inggris itu harus menggunakan soul-nya memang Oh iya, American gitu ya. born Betul. atau Benar, British benar. born. Dan Jadi orang jago bahasa Inggris pun juga belum tentu bisa bikin lirik lagu Iya, bahasa Inggris. iya. Bukan terjemahan kan? bukan. Iya kan? Tidak akan bisa. Nggak ketemu, susah Nggak ketemu. ketemunya. Benar. Nggak enak tuh pemenggalan katanya nggak enak pasti. Yoi. Nah sekarang gini, gue tertarik nih, terutama untuk konsumsi orang-orang muda yang nonton nih. Ya, The Massive itu lahir dari sebuah gang gang kecil banget, gang kecil banget. gang Kamboja namanya. Jadi lu bukan anak orang kaya. Anak susah banget gitu. Karena aku ada satu tadi abis di Instagram itu kita baru ngeluarin fun fact untuk salah satu lagu. Oke. Judulnya Aku Percaya Kamu, itu ada di album pertama The Massive. Itu orang ngiranya buat seseorang, padahal itu buat telur ceplok. Ya Allah. Karena apa? Karena Lapar. telur ceplok selalu menyelamatkan gue saat gue lapar. Dan makan ayam goreng itu sebulan sekali. Gitu. Itu udah mewah tuh ya. Mewah. Makanya saya anggap ayam goreng itu mewah. Makanya kenapa akhirnya jadi Aku Percaya Kamu lagu itu karena memang si telur ceplok ini selalu menyelamatkan gue saat Lo pantes lo gak punya band, lo tiap hari ayam goreng sih. Keren. Lu bisa jatuh hati dengan sebuah romantisme dengan telur gitu ya, yang bisa menyelamatkan lu pada saat dan lapar. bersyukur juga maksudnya ada di kondisi susah saat itu. Iya. Mungkin kalau saat itu gue lahir di kondisi yang Serba ada gitu ya. gue nggak akan pernah bisa bikin lagu Jangan Menyerah Oke. gitu. Dan Yes. ini biasanya challenge-nya juga kurang kan. Karena lo semua bisa ya Ya, challenge-nya kurang karena gitu. semuanya ada kan. Kalau kita kan dulu untuk latihannya harus ngamen dulu, nunggu sampai 40.000 rupiah baru kita bisa latihan. Nah pada saat lo, gue nggak bilang miskin tapi jangan miskin lah. Pada saat lo mulai dari Susah. titik nol tuh titik Ya, nol lah. minus bukan Minus nol. ya? Oh minus tuh. Minus. Buset deh, ngeri amat. Seminus-minusnya berapa tuh? Asli nol. Minus. Minus ya. Bukan nol. Gini lagi. deh, Oke. gue sebutnya zaman ceplok telur tuh. Nah, Ya. lo pada saat lo zaman ceplok telur itu, lo merintis, lo ada bayangan lo bakal kayak sekarang nih. Kalau mimpi ya, karena memang jujur dulu tuh aku kadang suka dibilang kayak orang gila gitu, orang gila. Karena apa? Setiap lagi latihan di studio tuh yang punya studio sering nengok. Aku udah bilang, apa kabar Surabaya? Apa kabar Makassar? Gitu. Jadi gitu. Lo teriak sendiri tuh. Terus suka naik di kursi Meja apa, gitu ya. yang punya studio ngeliatin ini anak ngapain gila kali. Tapi ternyata apa yang aku omongin kesampaian semua tuh. Ya. Jadi afirmasi lu secara tidak sadar melakukan afirmasi. Iya. Dan ketika afirmasi itu nggak hanya terjadi di musik, Yoi. di segala macam bidang bos. Iya. Banyak anak-anak yang begitu jadi bener. Ya. Gara-gara naik kursi, teriak-teriak sendiri. Lu juga mengalami afirmasi di lu waktu Mau basket itu. lebih gila lagi gua. Kenapa lu ciumin bola Oh, gitu? gua aduh. Gitu ya. Udah ngeri gue. Luar biasa. Aus. Lu keren banget nih. Ya. Jadi Rian lu keren banget. wah enggak. Oke. Rian The Massive sudah mengalami manis tadi. Kemudian lu sudah mengalami famous. Lu sudah mengalami duit ya, lu bikin duit. Lu mengalami ada nggak masalah perempuan atau karena masalah anak band itu 3, drugs, Biasanya gitu. perempuan dan tahta atau harta begitu. Apa sudah melewati itu? Ya kalau buat aku ya apa yang dicapai sekarang sebenarnya masih jauh sih. Maksudnya kita masih punya mimpi yang lebih besar lagi ya. Kayak setiap tahun tuh kita selalu menulis. Jadi kita meeting tahun setiap tahun ada meeting tahunan dan kita semua tulis apapun yang kita pengen. Jadi yang sudah kesampaian kita checklist. Kita mau tahun depan kita mau ngapain aja, mau ini. Iya. Itu kita bahkan sampai kita pengen punya apa kita tulis. Gimana mau punya mobil apa kita tulis. Oke. Oh iya sampai ke situ ya? Iya, kita tulis. Sampai nggak tuh? Ya alhamdulillah ada yang sampai. Ini berat. Gimana caranya bisa stabil Ngeri, Bos. antara afirmasi, keinginan dan fokus tadi? Sebenarnya kan gangguannya banyak banget ya. Orang terkenal, siapa yang nggak mau? Yang Ya pasti aku anggap ini kayak apa ya? Kayak kita berdakwah ya. Maksudnya Iya. kita kayak ngasih pesan kan ke banyak orang kan. Walaupun mungkin Iya. Lagu-lagu. Gue ngerti maksud lu. lagu-lagu Iya. ya apa ya? Kita selalu menyertakan
Ada misinya lah, ada misinya. Iya karena energi Tuhan itu bisa kemana aja, bisa ke puisi, bisa ke anak band, bisa Jadi dakwah. ya kita anggap ini dakwah kayak lifestyle. ibadah aja sih sebenarnya. Iya. Jadi kita nggak pernah ngerasa beban kan untuk melakukan apapun. Kayak Oke. kita rekaman tuh kayak walau udah mau 20 tahun tapi ketika masuk ke studio itu seperti kayak band baru lagi. Gitu ya. Jadi Terus gitu. lo merasa work from holiday ya? Bekerja seperti main kayak bekerja Ya, gitu. jadi gue anggap ini kayak pekerjaan yang terbaik di dunia ya. Yoi, keren. Kita bekerja karena memang kita suka pekerjaannya, karena kita memang suka musik kan. Tapi buat gue punya uang atau terkenal itu bonus aja. Bonus setuju, Bonus gue dari setuju. fokusnya kita ya. Maksudnya kita dulu kan latihan fokus untuk bisa dapetin menang kompetisi band, kita juga fokus. Kita benar-benar yang latihan terus kan. Sejak kapan lo gue berpikir gue harus produce lagu sendiri? Karena Dari awal. pada zaman lo kan transisi tuh antara bokap kan udah bilang bokap adalah cover band dari Ya. Stone kan. Ya. Kemudian lo memutuskan gue harus bikin karya sendiri. Soal hasil bagus atau jelek gimana nanti? Kapan lo mau mulai memutuskan Bokap itu? itu selalu bilang gue adalah contoh paling buruk. Oke. Dia bilang gitu. Jadi lu jangan contoh gue. Gue udah terlalu lama bawain lagu-lagu orang. Lu harus bikin lagu sendiri. Oke, jadi bokap lo yang Dari- bilang. Umur berapa tuh yang ngomong? Jadi SMP tuh gue udah bikin lagu. SMP kelas 1 udah bikin lagu. Nah, Rian, gini. Tadi gue, itu perlu digarisbawahi itu soal lagu-lagu orang, ya kan? Ada musisi senior lagi, dia kasih nasihat ke musisi-musisi yang muda-muda. Kau ingat tuh ada acara di Blok A Kebayoran, dia kumpulin tuh musisi, dia kasih tahu gini, udah lu jangan macam-macam deh. Untuk sementara lu tampil dengan lagu-lagu orang dulu, lo matengin di situ. Oke. Nah itu mana yang bener sekarang? Nah, ini yang lucunya The Massive itu kita ya. Dulu zaman ngamen aja di bis, kita udah pede bawain lagu sendiri. Oke. Jadi kita nggak peduli orang mau suka atau enggak, yang penting kita pede aja bikin lagu sendiri. Dan ternyata yang ngasih lumayan 2000. Iya. Kita nggak sampai 2 jam kali udah kekumpul ya semua. 40.000 waktu itu ya. Kalau di Jadi- Massive siapa musik direkturnya? Kita sendiri sih. Lu sendiri? Kalau album 1 2 3 itu ada produsernya. Itu Kang Noi dan Kang Capung. Java Jive. Java Jive. Oke. Album keempat kita dibantu sama Denny Casmala. Oke. Album kelima balik lagi sama Kang Capung, Kang Noi. Terus album 6 dan 7 kita udah sendiri. Tugas mereka itu apa sih supaya kalian on track gitu ya? Apa genrenya atau Jadi gimana gini, sih? kalau biasanya kan kalau di major label itu memang prosesnya nggak bisa semau kita. Jadi Oke. kalau namanya kompromi itu pasti. Lu udah deal with that gitu. Sudah oke, ini adalah memang resiko gua di label gitu ya. Ya sebenarnya memang idealismenya The Massive itu adalah memainkan musik yang bisa Diterima. berkompromi. Oke. Jadi ya kita memang dari awal memang pengen ada di label itu, dan kita tahu lagu-lagu yang ada di label tersebut kan memang pop. Dan memang kita juga suka pop juga. Maksudnya kalau kayak aku bikin lirik yang kritik pemerintah ini nggak bisa juga. Iya. Jadi emang mungkin ya bukan bukan ranahku juga kan Iya. untuk bisa bikin lirik seperti itu ya. Rian gimana? Cara berproses membuat sebuah lagu? Apakah dari ada beberapa teman-teman gue yang musisi harus patah hati dulu, harus pacaran dulu, kemudian cerai baru bikin lagu bagus, atau imajinasi aja gitu? Enggak, pasti semuanya based on true story sih. Kayak telur tadi lo bilang. Ya, jadi kayak ada lagu Rindu Setengah Mati itu karena itu dapetnya di mimpi, notasinya, jadi bangun tidur langsung ambil gitar dan dapat notasi itu. Oke. Dan Nah, itu Rian, juga liriknya juga karena itu masa-masa telur ceplok itu ada yang ngeluh nggak? Kan itu pasti panjang tuh perjuangan. Band misalnya anggota member. ya. Jadi dulu sebenarnya kita sempat ada 3 personel yang cabut. Tapcus ya. Yang cabut di awal-awal ya, karena Nggak memang tahan gitu. ya satu nggak sabar pasti ya. Terus Sabar ya. yang kedua, jadi sebenarnya bokap juga punya peran penting di band karena memang dia yang nemenin kita
sampai sekarang juga dari dulu dari awal sampai sekarang. Ya bokap itu bisa dibilang agak militer sih. Oke. Maksudnya kayak Kiki tuh wajib setiap hari, adikku yang gitaris itu wajib fingering megang gitar 2 jam minimal setiap hari. Terus dulu personil yang lain yang keluar itu dikeluarin karena apa? Karena lebih memilih les pelajaran daripada latihan band. Kayak bokapnya Michael Jackson, bro. Galak juga Jadi tuh. prinsip bokap gue itu adalah jangan sampai sekolah ganggu musik. Oke, cool. Kebalik. Tapi jadi contoh ya teman-teman. Tapi itu ya kehidupan begini nih dengan bantuan orang tua yang berkiprah banyak kepada karir anak-anak di musik. Ya bokapnya tajam Iya, aja gue bilang. Iya kan? Bokapnya tajam. Bukan apa-apa. Musisi senior kita juga banyak yang begitu kayak Idris Sardi. Tangannya digetokin gara-gara salah mencet apa segala macam kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ngeri juga denger ceritanya. Waduh mas tangan gua sampai benjol-benjol ketok babe dulu. Ya kan? Ya, sama kayak dia adiknya 2 jam mesti pegang gitar. Idris juga So, sama kayak gitu. what do you think about being famous? Memang dari dulu sih pengennya memang bisa bermanfaat untuk banyak orang sih. Maksudnya Jadi lu nggak keberatan pada saat lu capek sekarang, emang lu bangun untuk wawancara? kayak contoh tadi. Ya keluar dari hotel udah ada orang yang minta foto dan lain-lain itu ketika dia happy itu kan ada doa ya di situ ya. Jadi gue pernah banget nyesel banget itu waktu itu capek jadi tur nyampe hotel langsung masuk kamar. Iya. Terus si orang itu yang nungguin ternyata dia udah nungguin dari pagi sampai kita di situ tuh padahal gue tidak berniat untuk tidak menyapa mereka gitu maksudnya. Tapi karena waktu itu ngantuk terus lu jadi kayak nggak ngeliat kanan kiri gitu. Terus dia bikin tulisan yang kecewa banget lah gitu. Iya, die hard fans lo ya. Kecewa banget kok gue tungguin dari pagi kok lu malah langsung masuk kamar. Iya. Di situ gue langsung seperti tertampar ya. Oh ternyata segitu orang gue nggak ingin bisa kayak gini ya. Maksudnya walaupun gue capek, ini udah resiko. Pilihan kerjaan lo dan lo happy. Dan ternyata ketika gue hanya menyempatkan waktu 2 menit, 3 menit itu sangat berharga buat mereka. Dan ternyata gue juga melakukan itu karena gue setiap suka sama musisi atau sama pemain bola gitu. Gue kejar bener-bener dan gue nungguin dia berjam-jam sampai sekarang gue masih kayak gitu. Dan ternyata ketika dia mau foto itu rasanya luar biasa. Oh, oh ini perasaannya Mas Sivers nih. Jadi akhirnya gue selalu menempatkan diri gue sebagai fans juga. Makanya ketika ada hal-hal seperti itu atau misalnya ada sempat banget tuh kita di Kalimantan dia naik motor cewek hamil 2 jam ngikutin kita dan sampai ke hotel. Ya kita harus benar-benar nemuin. Tapi lo punya style tuh emang dari dulu, dari zaman telur ceplok sampai sekarang nggak berubah begini rambut. Nah, jadi sebenarnya waktu itu di album keempat gue pernah merubah gaya rambut. Oke. Jadi dipendekin terus agak pakai wax gitu kan. Foam. Ya, pakai foam gitu. Terus orang yang pertama kali protes adalah bokap. Karena dia tidak setuju ketika gue ganti gaya rambut. Karena lebih baik dia bilang gini, Kak, lu coba cek deh legend-legend. Mick Jagger pernah nggak ganti gaya rambut? Bon Jovi, Sting pernah nggak ganti gaya rambut? Iya. Akhirnya ya udah. Dan itu kerasa banget sih. Jadi ketika potong rambut itu orang nggak ada yang kenalin. Oke. Jadi ini trademark lo ya? Iya. Nah kalau ketika udah pakai rambut kayak gini itu all access. All access ya. Jadi kemana-mana tuh kayak langsung oh ya gitu. Chef, lo masih bilangin sih yang belakang lo. Itu rambut biasa-biasa. Ini tak kuning, putih. Ini lama-lama merah nih. Gak apa-apa. Itu proses pembatasan bro. Tapi ya, gue selama ini souzon. Gue sama lo souzon. Apa artinya? Ternyata lo orangnya tegar banget ya. Tidak, yang gue tangkap syair lo itu feminim. Banyak mellow-nya. Ternyata lo tegar banget. Sangat kebalikan dari syair-syair lo. Perjalanan hidup lu begitu keras ya. Orang taunya kan sedihnya tuh buat siapa sih? Jadi sebenarnya kayak merindukanmu itu buat guru gua. Guru. Oke. Terus
banyak lagu-lagu yang sebenarnya itu tidak ditujukan untuk Hanya bercinta saja. Tidak untuk cewek gitu. Cewek, Pak. bisa untuk Tuhan, bisa untuk Iya. guru. Iya. Luar Iya. biasa ya. Cuma memang gue bikin gimana caranya bisa universal ya. Jadi bisa kita kasih untuk siapapun kan. Kalau universal. Bikinin gue lagu dong. Bukan lagu, gue mau ngetes lu. Spontan. Apa nih? Temanya tentang kehilangan lah. Tentang loss apa? Kehilangan anjing, kehilangan binatang piaraan, kehilangan pasangan atau kehilangan apa. Sepotong aja. Gue pengen melihat spontan supaya teman-teman tahu. Kehilangan dompet ya, asik tuh. Boleh deh. Spontannya kamu, aku pengen. Di mana hatiku yang dulu ku rindu, di mana kamu yang dulu selalu ada untukku. Sedap. Ngascok itu. Coba lo deh gantian deh. Hah? Enggak. Luar biasa. Kehilangan. Jadi proses bermusik itu bisa bermacam-macam kondisinya ya. Tidak harus dalam keadaan lu harus punya fasilitas. Bayangkan tidur di hotel bintang, tidak ya. Itu bisa kapan aja. Mungkin lu lagi. Jujur kalau bikin lagu sebenarnya selalu pagi. Selalu pagi. Nggak Jadi pernah. jam-jam lu bagus itu jam pagi. Karena kebetulan nggak pernah kuat begadang. Oke. Tidur tuh Gitu. jam 10 udah tidur biasanya. Oke. Kecuali kalau ada manggung malam ya. Kalau manggung malam kayak main di bar gitu kan pasti mainnya malam. Jam 10 jam 11 itu tidur dulu. Pasti tidur 2 jam minimal. Iya. Anak band ini kehidupannya drugs, kemudian alkohol. Gimana lu bisa jauh dari itu? Kebetulan saya tidak merokok juga, tidak minum. Hebat deh, dia hebat nih. Kebetulan. Dan Jadi- yang satu band hampir satu band sih. Hampir satu band sama ya. Jadi attitude-nya bagus, Ben. Jadi gini bos, kita mesti kasih tahu sama yang nonton nih. Kalau seniman tuh jangan negatif melihatnya, Iya. ya kan? Ini kayak banyak lu seniman, nggak jauh dari rokok, nggak jauh dari begadang, kayaknya udah jadi vonis masyarakat kayak gitu loh. Anakku jadi seniman, bilangin ntar dia pergaulannya ntar pak inilah itu, ya kan? Iya. Dia kedengeran suara gua. Halo tuh. Jadi emang selalu bangun pagi. Pasti Bangun itu. pagi, pasti ya. Jadi bikin lagu hampir semua pagi. Karena take vokal pun juga kalau rekaman, aku jam 7 malam udah stop. Karena udah pasti nggak akan maksimal. Oke. Ininya. Jadi The Massive tadi lo ada sama adik lo. Jadi satu band. Satu band. Kakak Dia- adik satu band. Iya. Keren. Yang mana tadi Kiki ya? Kiki yang keriting. Oh, Oke. itu adik. Beda 2 tahun. Keren ya. Gitar ya dia. Di gitar. Gitar ya. Gak bertengkar tuh masalah konsep. Nah, Kiki ini seperti apa ya? Dia tuh justru lebih dewasa dari aku malah. Oke. Dia- aku yang selalu ini kan menggebu-gebu kan. Oh kayak misalnya latihan, ayo latihan. Bikin lagu rekaman ayo. Dia harus yang memang tukang gedor lah. Iya. Yang dulu ngetokin satu-satu, ayo latihan gitu. Oke. Nah kalau oke. Kiki tuh dia lebih ke penyeimbang ya. Penyimbang. Jadi si Kiki itu media kontrolnya. Ya dia yang justru yang Sementara paling dia bijaksana lah. ini apa namanya? Hidupnya nggak lepas dari adrenalin kalau gue lihat. Ya. Nyari adrenalin terus. Iya. Iya kan? Itu berpengaruh gak sih ke kehidupan pribadi dengan pasangan tentang passion lu terhadap musik? Apa dilepas sama bini lu? Bersyukurnya adalah dapat pasangan yang mengerti ya. Iya. Jadi Seniman dia juga. tidak pernah dia sih dulu orang kerja di TV tapi emang lingkungannya bahkan dulu papanya pernah jadi manajernya Kus Plus juga di era Oke. dulu. Jadi mungkin sudah paham ya maksudnya. Iya, frekuensi sama. Ya, kalau seniman atau musisi kan pasti butuh me time. Jadi kadang-kadang satu rumah itu kadang
aku bisa di studio bisa seharian. Iya. Dengerin lagu, dengerin Piringan Hitam, dengerin kaset, gitu-gitu. Ketika lu dulu zaman telur ceplok, gue suka dengan tema telur ceplok. Gue selalu mulai dari situ. Kemudian melihat teknologi rekaman, itu ada culture shock nggak ketika melihat, ini gimana makanya reverb itu apa sih, overdrive itu apa? Jadi sebenarnya sekarang kan serba teknologi canggih ya. Iya, itu membantu nggak? Sebenarnya kalau aku tuh lebih suka yang Based on jam, konvensional ya. jamming. Kalau lagu biasanya aku udah siapin duluan. Cuma gini, proses rekaman itu kan sekarang sudah sangat dimudahkan kan. Jadi kita bisa rekaman dimanapun. Iya. Cuma hal-hal yang direct itu tetap pengen kita pakai. Ya misalnya kayak tag gitar. Tag gitar kan sekarang udah sudah semuanya udah gampang. Kita mau sound apapun udah bisa kan. Iya. Karena udah ada di dalam programnya gitu. Programnya. Kayak misalnya di Pro Tools itu udah ada sound-sound yang gitar yang bagus. Cuma tetap harus ada yang memang todong pakai mic suara gitu. Jadi ya humannya dapat tetap. Oke. Pengennya gitu Itu sih. itu yang tidak bisa dibuat oleh Itu engine yang ya. tetap kita jaga maksudnya. Makanya lu pakai Rickenbacker, lu pakai Fender, Gibson Gibson ya? dan Rickenbacker paling suka. Iya. Twingnya dapat ya. Ya. Pertanyaan dong, musisi gimana nih? Pertanyaan apa yang lu mau tanya? Mumpung Ya. nih. Ini kan sama juga nih. Ini juga pengamen juga nih asalnya. Energinya gede loh, diambil sedot loh. Dulu Heeh. sempat ngeband dulu tuh. Latihannya juga di Blewa dulu. Oh Belewa, ya. Nah itu Belewa saksi hidup kita juga tuh. Sempat katanya. Ya. Oh satu studio berarti. Rian, dia dulu nih di Fatmawati nongkrongnya. Oh iya. Dari rumah ke rumah, dari restoran ke restoran nih. Lo kasih dong, apa saran buat dia? Gimana supaya dia bisa maju? Harus dari mana? Gimana untuk adik lo deh? Amin. Amin. Iya. Apa saran lo buat? Enggak, ya, emang dengar Jofri? cerita dari Mas Rian sih luar biasa sih. Saya juga anak perantau tapi luar biasa sih. Perjalanannya dari bawah. Lo tau bedanya lo sama Rian? Ah, Tahu nggak? tahu. Apa? Kalau cakep. Enggak. Kita enggak. Lo salah, bukan sekarang. Lo gara-gara rambut tuh. Kalau dengan abang. Berarti udah 3 hari. Rian, dia bikin lagu cepet Ini banget. bicara burung beo, Lu burung mesti, tua nih. lu mesti ngobrol sama dia karena gue kasih PR bikin lagu cepet banget. Cepet. Tadi asli. bagus lagu. 30 menit. Yang tadi. Sofa panas dia yang bikin. Gue nulis lirik, dibikin sama dia setengah jam jadi ya. Dulu kurang lebih 2 tahun bolak-balik Blewa juga. Mas. Oh iya. Teman-teman Band tapi? anak celuduk juga. Ya. Tapi bubar. Ya itu trouble jadi kan? Gak sabaran. Akhirnya mutusin jalan sendiri. Garisnya beda garisnya. Garis tangannya beda bos. Kita nggak tahu hidup orang. Tahu gang rumahnya Mas Rian tahu? Enggak. Tahu ya? Tahu. Sempat dibawain sama Chaplin, teman. terus Kamboja. Iya, tahu. Yang gitu. Kalau si Rian kan garis tangannya jadi The Massive. Kalau gue, lo The Cilegon. Oke, kayaknya ini durasi udah oke nih. Enggak belum. Kita balik ke awal lagi. Udah jam tidur nih bos. Rian, terima kasih banyak. Siap. Buat pertanyaannya bebas dan pasti keluar jalur karena gue nggak mau template. Gue suka dengan random. Ya. Dan lo udah menjawab. Thanks Rian. Terima kasih. You're the good one. Lo keren banget. Energi lo gede. Thank you udah datang di Ah. Soal Panas. Kasih dong buat anak band yang pendatang baru atau mau coba. Gue pengen jadi artis dan terkenal nih. Itu gimana sih? Anak sekarang tuh kepengen instan gitu. Terkenal dan populer itu adalah buat gue baik lagi bonus. Bonus ya. Tapi yang terpenting adalah kita mencintai apa yang kita lakukan dulu. Kita cintai musik, cintai apa yang kita buat dan jangan pernah takut untuk bikin lagu sendiri. Iya. Jadi- Karena banyak nih sekarang. Aku pengen terkenal. Aku pengen menjadi artis. Tapi nggak mau berproses gitu. Gimana? Lu pulang dugem. Lu punya waktu pulang dugem. Terus lah kapan latihannya? Gitu kan ya. Nah itu jadi. Nah kalau pesannya almarhum Ben Sleo ya. Ben Sleo salah satu pengamat musik yang jadi saksi The Massive juga sampai dia yang nyuruh rekaman juga dia waktu itu. Jadi karena kita dulu sering ikut kompetisi band dan juara terus kan, menang terus kan. Dia bilang, "Udah kalian udah sering menang, bikin album dong. Bikin karya sendiri." Yes. Dan akhirnya kita dengerin apa yang dia omongin dan ternyata kita coba. Ternyata gagal.
pertama kali gagal karena Iya, iya. ternyata tidak semudah itu untuk bisa punya karya sendiri ya. Ternyata banyak sekali faktor untuk bisa karya kita bisa didengar banyak orang. Akhirnya kita coba lagi, peruntungan lagi, terus ikut kompetisi band tingkat nasional dan masuk musika. Disitulah kita merasa ternyata ketika kita jadi juara kompetisi band itu ketika masuk industri udah jadi ada dimensi yang berbeda lagi. Oke. Jadi kita ternyata harus berpromosi, kita harus Iya. banyak faktor lah untuk bisa Iya. musik atau karya kita bisa didengar banyak orang Iya. gitu. Apa ini pertanyaan terakhir ya? Apa benar untuk membuat sebuah musik yang laku, lu berhadapan dengan bisnismen bukan dengan orang seniman? Ketika lu sudah di industri. Ini bisnis nih, Jadi gini, gitu loh. di awal kita nggak pernah berpikir lagu ini laku atau enggak. Jadi memang Bikin aja kita dulu. bikin aja. Oke. Jadi ketika sudah jadi karyanya ada divisi yang lain yang memang ENR. Apa itu? ENR tuh artis and repertoire. Itu di sini adalah tugasnya label untuk memilih lagu-lagu. Oke. Jadi kita tugasnya hanya bikin karya aja. Bikin karya, manggung yang bagus. Nah, waktu itu album pertama kita sampai bikin demo tuh 40 lagu. What? 40 lagu dipilih jadi 12 lagu. Dari 40? 40. Seproduktif itu kalian? Saat itu ya Berarti ada saatnya nanti unreleased dong. Kalian harus ngeluarin lagu yang memang ada banyak kita yang unreleased, bahkan setiap album itu bahkan kita bukan yang ngambil dari demo yang sebelumnya. Jadi selalu ada lagu-lagu baru terus. Karena kayak di album ke-7 kemarin juga kita bikin lagu baru lagi, bukan dari lagu-lagu lama karena Ini sayangannya Gus Plus. Iya. Tapi gila men. Apa Gus Plus kan gitu juga. The Beatles juga ada lagu yang unreleased Iya. ya. Free as a Bird itu. Tapi gini bos, yang diproduksi sama Jeff Lynne. Javelin, yes. apa yang tadi dia utarakan nih, si Rian bilang prinsipnya Produktif. entah dari bapaknya atau dari Rian sendiri, tapi sama sama almarhum bapak gua. Bahagialah kita bisa hidup dari hobi kita gitu. Keren. Benar tuh. Itu emang begitu bos. Yoi. Iya kan? Kita udah domelin sama floor director nih. Hah? Gak apa-apa. Takutnya kurang ini. Gue udah puas. Rian, thanks banget. aduh. You are my friend. And lo menginspirasi gue banget. Belum puas gue. Asik. Ya udah scream dong, scream. Yeah! Gitu. Scream dong. Sekarang kalau belum puas. Ya udah grow. Oh gitu. Grow. Enggak, bukan. Karena ini prosesnya dia jadi besar nih, ini menyentuh gua gitu loh. Ya. Luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Dan anak muda Indonesia perlulah salah satu panutan harusnya dengerin nih, nonton nih ceritanya Rian the Massive. Ya kan? Amin. Dari mulai ceplok telur sampai sirloin steak. Wah, sekarang kalau main sirloin steak dia makannya apa? Ya kan? Apa? Oke, Rian, ini pertanyaan dari Sempalan ya. Pertanyaan Sempalan. Lo melihat audiens Cilegon gimana sih untuk musik sebagai penggemar musik? Ada yang bilang penggemar musik di Indonesia itu tidak setia karena tergantung tren dan tergantung siapa yang pembuat gelombangnya ini. Nah, lo melihat Cilegon ini gimana sih? Kalau dilihat dari namanya, Cilegon kan identik dengan Krakatau Steel gitu-gitu ya. Oke. Pasti kan Baja aja gitu. Oke. Bayangan tuh kaku gitu, bayangannya ya. Kaku. Karena ketika masuk juga kayaknya sibuk gitu, kayak nggak ada orang yang nongkrong di pinggir jalan itu, kayak nggak ada gitu. Tadi pas masuk. Ini contohnya Baja nih. Bangor Jawa. Lo bocah tua nakal. Oke, terus. Ya, jadi ketika tadi manggung tuh kayak wah ternyata seru juga ya, maksudnya antusias juga, terus mereka juga seru. Tadi disuruh jongkok sampai loncat mau gitu. Iya. Ya, ternyata Cilegon menyenangkan sih. Tapi udah di zaman global ya, globalisasi artinya yang ada di sini bisa diintip di sana dan di balik dunia sana bisa mengintip ke sini ya. Ya. Jadi artinya musik sekarang udah universal. Bukan nggak mungkin lagunya The Massive dinyanyikan sama orang Jepang. Oh iya, Gitu bisa ya. aja itu Orang sih. Jepang nyanyi, Ya. iya kan? Iya kan? Itu bisa aja. Sudah sangat mudah diakses. Jadi kapan lo pensiun dari bermusik? Kayaknya Jauh. kalau nyanyi sih kayaknya sampai nggak bisa
bernafas lagi deh kayaknya kalau Lu salah nanya, lu nanya ke dia kan gue yang kena nih. Kenapa? Gue umur 70 lebih habis main basket gimana? Orang mau nanya, "Kenapa berhenti main basket?" Ya enggak berhenti gue. Gimana? Mantap Ya ya. sama kan? Iya, Aduh, iya. Bangor juga. Tadi maaf, nih. jadi ngomong pakai gua. Saya. Nggak apa-apa, Bos. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita emang begitu Ke gayanya. bawah. Gayanya gitu emang kita. Kita yang tadi chef bilang apa? Orang tua nakal itu. Kita dari Portugal semuanya. Apa tuh? Persatuan orang tua gatal. Iya. Oke, sekarang kita tutup nih, Mas. Kita tutup. Ya. Tutup beneran ya? Tutup deh beneran deh. Oke. Buka lagi juga nggak apa-apa. Dia yang demen jadinya. Dia yang demen. Dia jadi melek lagi nih gara-gara gitu. Aduh. Pertanyaannya gawat soalnya, banyak melintir-melintirnya. Melintir pertanyaannya. Bending-bending. Ngek, Iya kan? ngek. Ini persoalannya adalah gara-gara kita sama gara-gara rambut. Ngantuk deh. Besok-besok do you mind kalau kita undang lagi? Siap. Karena masih banyak yang akan gue gali dari lo. Iya. Ya lebih ke Oke. internal. Gue nggak mau membahas apa yang sudah dibahas sama koran musik, apa Ya, ya. berita musik, tapi Rian itu sendiri seorang Ya, pribadi Rian. Kita bahasa gaya Portugal di sini. Iya. Oke, demikianlah Ryan the Massive. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak gimana spirit hidupnya seorang Ryan the Massive. Oke, demikian jumpa kita. Tapi saya kembali dulu kepada Mr. Baja. Oke, bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Aris Sudarsono, kami pamit undur diri. Rian, terima kasih. Rian Sama-sama. ini gue baru kenal dan baru ketemu. Yang selama ini gue lihat dia sebagai kolektor kaos, tapi ternyata ada Rian, ada sesuatu energi yang besar di dalam dirinya dan orangnya sangat optimis, masif ya, energinya gede banget. Dan satu lagi bos, Apa tuh? gayanya humble. Gayanya humble, Humble ya. banget Yoi. deh. Orang udah terkenal begini doang nih. Iya. Karena dia memulai dari telur. Ceplok telur ini kayak ceplok telur. Dari Mantap. lapar men, Iya gitu kan. Luar biasa. Oke, Bener-bener. tepuk tangan buat Rian. Ya. Terima kasih. Rian, tetap rendah hati. Gue cuma pesan sama lo karena di luar sana banyak penggemar yang membesarkan lo. Jangan pernah lupa. Siap. Tetap humble karena itu adalah diri lo yang sebenarnya. Tetap humble. Pasti gue sayang banget sama lo. Gue doain yang Chef sering baik-baik. bikin humble kan? Hah? Apa tuh? Iya humble, pedas. Dia dulu hamburger, sekarang cheeseburger. Nggak laku juga. Akhirnya cilinders dia bikin. Lu cilinders doyan. Kemek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Joffrey. Pastikan maklumkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa dan tak kenal putus asa. Mati saja